Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oka Oktaviana, Prodi Bahasa Indonesia kelas 3B. MK membaca, asal kampus STKIP Setiabudi Rangkas Bitung. Di sini saya akan menjelaskan metode membaca SQ3R. Metode membaca SQ3R merupakan singkatan dari survey, question, read, recall, dan review. Metode SQ3R sangat baik untuk kepentingan membaca secara intensif dan rasional, karena metode ini sangat sistematis dan bersifat praktik. Jika sebelumnya membaca buku terasa sangat membosankan dan hampir tidak memahami isi dari buku, dengan menerapkan metode ini, pembaca dituntut untuk membaca secara efektif dan efisien agar dapat mengambil pelajaran atau pengetahuan dari buku yang dibaca. Membaca menggunakan metode SQ3R mencakup 5 langkah. Yang pertama yang tadi disebutkan yang di awal, yang pertama itu survei, penelaahan dan pendahuluan. Yang kedua, question, bertanya. Yang ketiga, read, membaca. Yang keempat, recall atau mengutarakan. Yang kelima, yang terakhir, review atau mengulas. Kamu mungkin akan bertanya-tanya, mengapa hanya untuk membaca dan memahami buku memerlukan banyak langkah? Padahal ada cara yang lebih simpel, yakni membuka buku dan baca itu saja. Tetapi, coba kamu lihat hasilnya akhirnya. Apakah dengan menerapkan langkah simpel itu, kamu bisa mengingat isi buku yang kamu baca? Mungkin sudah waktunya kamu meninggalkan cara simpel tersebut dan beralih ke metode lain yang sudah terbukti berhasil, yaitu menggunakan metode SQ3R. Untuk lebih jelasnya, mari simak bagaimana cara menerapkan metode membaca SQ3R khususnya bagi mahasiswa. Bagaimana menerapkan metode membaca SQ3R? Yang pertama itu survei, penelaahan, dan pendahuluan. Siapkan buku yang akan dipelajari. Kamu harus tertarik terlebih dahulu dengan buku yang kamu baca. Hal itu penting untuk membangun rasa penasaran dalam dirimu atas isi buku tersebut yang kamu akan baca. Kamu bisa membaca bagian sinopsis, bagian belakang buku. Kamu juga bisa tertarik hanya dengan membaca judul, subjudul, hingga daftar isi. Yang kedua adalah question atau bertanya. Menyiapkan pertanyaan sebelum membaca isi buku. Langkah ini mungkin membuatmu bingung. Pertanyaan di sini tidak harus datang dari dirimu, seperti yang sudah dijelaskan pada langkah sebelumnya. Jika ada dosen yang meminta mahasiswa untuk mencari solusi atau masalah dari topik masalah yang sedang dibahas saat perkuliahan, dengan modal pertanyaan tersebut, kamu tidak perlu lagi membaca seluruh isi buku. Kamu hanya perlu membaca bagian memang kamu perlukan, solusi masalah apa yang kamu butuhkan. Yang ketiga di sini ada read atau membaca. Mahasiswa harus membaca secara aktif. Kamu harus fokus pada setiap paragraf yang kamu baca. Kebiasaan membaca cepat sangat tidak dianjurkan
karena hal itu tidak akan membuatmu untuk memahami sebuah teks yang kamu baca. Yang keempat, di sini ada recall atau mengutarakan. Setelah kamu menemukan semua jawaban dari pertanyaan yang kamu buat, langkah selanjutnya adalah membaca ulang pertanyaan serta jawaban yang sudah kamu rangkum. Salah satu bukti bahwa kamu sudah paham dengan buku yang sudah kamu baca. Kamu tidak perlu lagi membuka buku untuk menjawab pertanyaan yang sudah kamu susun tadi. Yang kelima, di sini ada review atau mengulas kembali. Langkah terakhir ini adalah review. Saat kamu sudah selesai membaca buku, kamu perlu mereview atau mengulas seluruh pertanyaan dan jawaban yang telah kamu rangkum. Kamu bisa melakukan review ini berkali-kali untuk membantu untuk mengingat setiap informasi tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.